Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi di channel YouTube Askiato Nesa. Nah, kali ini saya kembali untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Marketing Analitik. Nah, di sini aku ingin berbagi ke kalian dan materi itu namanya pricing. Nah, aku bukain dulu untuk materi pricingnya. Nah, sudah ke file pricing. Nah, di sini saya diminta untuk mengerjakan dari yang pertama ya ini yaitu linear demand curve. Nah, di sini tuh sudah ada rumus linear demand curve. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan A, B maupun P? Kita buat tabel diagram terlebih dahulu. Kita blok yang bagian price dan demand tanpa mengikutkan tulisan price dan demand-nya. Nah, kita buatkan diagram scatter. Nah, sudah muncul diagramnya, lalu kita klik titik di sini untuk kita memunculkan garis dan persamaan. Kita klik titik, lalu klik kanan, kita klik tambahkan garis tren. Lalu kita klik di bawah ini, kita scroll, tampilkan persamaan pada bagan. Nah, sudah muncul kan? Setelah sudah muncul, kita bisa langsung memasukkan rumus demand di sini. Itu sama dengan A, yaitu di sini tuh di seperti kebalikannya. Jadi tuh kita bacanya dari belakang. A yaitu 3.000 dikurangi 22,222, lalu kita kalikan price 91,80 dolar, kita enter. Nah, sudah muncul 960,2 dolar. Kita bisa hapus komanya sih. Nah, sudah jadi 960 dolar. Sepertinya saya melakukan kesalahan bahwa demand itu sebenarnya bukan berupa dolar, tapi bersifat general. Nah, ini kita hapus. Nah, ini baru benar. Lalu kita lanjutkan ke power demand curve. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan demand juga, namun kita menggunakan estimasi harga. Nah, di sini aku memasukkan estimasi harga sebesar 7.500.000 Sudah. Lalu, setelah kita menentukan estimasi, kita bisa langsung menentukan demand-nya, yaitu sama dengan estimation, lalu dikali estimasi, dikali price, lalu pangkat. Nah, di sini kan ada elasticity ini. Kita menuliskannya, yaitu kan B itu adalah kebalikan dari A. Maka kalau di sini 2, maka kita tulisnya minus 2. Minus 2. Nah, enter. Nah, sudah 925,93. Ini kita ubah ke general juga, kita hilangkan seluruh komanya. Nah, untuk yang di sini, kita juga diminta untuk menuliskan rumus secara ulang, yaitu estimation, kita kunci dulu. Mengunci ini kita bisa menggunakan Fn dan 4, Fn dan F4, atau bisa kadang tuh bisa pakai F4 aja, kadang kalau F4 nggak bisa pakainya Fn plus F4. Nah, lalu setelah dikunci kita bisa mengalihkan dengan price yang di sini, lalu kita tuliskan lagi pangkat minus 2, enter. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung tarik tanpa menuliskan rumus secara ulang. Nah, kita ubah semuanya ke general. Lalu kita hilangkan seluruh koma. Nah, sudah. Lalu kita buatkan diagram scatter untuk ini. Kita blok. Kita buatkan diagram scatter. Nah, kita klik di sini, klik kanan, lalu tambahkan garis tren. Nah, di sini kita pilih yang pangkat.
Nah, lalu kita munculkan persamaan dari tabel ini. Sudah. Setelah itu, kita lanjut ke optimizing price. Nah, di optimizing price ini, kita menentukan best price terlebih dahulu. Kita tentukan $85. Nah, lalu untuk menentukan demand-nya, kita bisa membuat persamaan terlebih dahulu dengan cara seperti tadi kita buat tabel, diagram, sketchers, lalu ini kita switch terlebih dahulu kalau yang ini. Switch. Nah, lalu kita klik di sini untuk memunculkan garis. Klik linear, lalu tampilkan persamaan. Nah, untuk menentukan demand-nya, kita tuliskan rumus agar tidak lupa. D sama dengan A dikurangi B kali B. Nah, ini kita tuliskan demand di sini. A-nya yaitu adalah sama dengan kita tuliskan rumus ini ke dalam sini. Nah, A-nya yaitu kan ada 15.000. 15.000 dikurangi 133,33, lalu kita kalikan best price. Nah, sudah muncul, kita hilangkan komanya. Lalu untuk profit sendiri, rumusnya adalah price dikurangi unit cost dikali demand. Sama dengan kurung buka, best price, kurangi unit cost, kurung tutup, lalu kita kalikan demand. Bentar. Nah, sudah profitnya segini, kita hilangkan 2 angka di belakang koma. Sudah. Selanjutnya kita buatkan solver. Untuk solver, nah ini kita isikan yang profit dan ini kita isikan yang best price. Lalu kita klik solve. Oke. Nah, sudah selesai untuk bagian optimizing price linear. Selanjutnya kita mengerjakan yang optimizing linear yang kedua. Yang pertama kita juga menentukan best price terlebih dahulu. Aku memasukkan best price sebesar $60. Nah, ini kita buatkan tabel terlebih dahulu seperti biasa untuk kita mengetahui persamaan di sini. Kita klik lalu sketchers. Aduh, bentar ya guys. Ini sudah kita switch lagi. Lalu kita klik di sini. Klik. Tambahkan garis trend. Kita pilih yang linear, lalu tampilkan persamaan pada bagan. Nah, sudah. Lalu kita kerjakan yang bagian demand. Yaitu sama dengan, di sini kan ini kita tuliskan yang 15.000 ini sebagai A, kita bacanya juga terbalik kan seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita tuliskan 15.000 dikurangi 133,33 lalu dikali best price. Enter. Nah, sudah demand-nya yaitu 7.000. Ini kita ubah general. Nah, kita hilangkan komanya. Nah, untuk total profit, kita tuliskan rumusnya. Ini rumusnya kan udah ada rumusnya kan.
Nah, kita tuliskan total profitnya di sini. Sama dengan, nah, ini lalu kurung buka, kita klik price, lalu dikurangi unit cost, lalu kita kurung tutup, kita kalikan demand, kita kalikan cartridge per printer, lalu kita kalikan lagi oleh profit per cartridge, lalu kita kurung tutup. Yang di sini tadi kita tambahkan ini dulu. Nah, lalu kalau sudah kita masukkan semuanya, kita enter. Wow, seperti adanya kesalahan. Bentar, saya cek terlebih dahulu. Sih. Penulisan rumus di sini kan di sini tulisannya gini kan. Tadi aku nulisnya kan kayak gini. Dan untuk kurung menggunakan kurung seperti ini. Kurung biasa aja. Kita enter sudah menemukan. Lalu kita lanjut ke optimizing price polynomial. Ini kita tuliskan dengan cara kita membuatkan tabel terlebih dahulu. Ini kita buat tabel seperti biasa. Terus kita thread and line, tambahkan garis trend. Lalu kita pilih yang polinomial. Lalu kita tampilkan persamaan pada bagian. Nah, sudah. Lalu price. Price $2 mendekati demand. Nah, lalu kita mengisikan price di sini terlebih dahulu. Kita isikan $2. Nah, lalu kita tuliskan di sini rumus demand sesuai dengan grafiknya. Sama dengan kita bacanya dari belakang ya. 45 dikurangi 136 tambah 44 pangkat 2. Enter. Nah, sudah muncul demand-nya. Kita tuliskan rumus profit di sini yaitu kurung sama dengan kurung buka price kurangi unit cost kurung tutup dikali demand. Enter. Nah, sudah muncul. Kita hilangkan koma. Nah, sudah. Lalu kita beralih ke solver. Sudah, lalu kita klik solve. Oke. Nah, sudah. Jadi ini kita untuk materi pricing kita sudah cukupkan terlebih dahulu. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Bye bye. Nah, jadi untuk kali ini aku mau lanjutin materi yang sudah aku jelasin sebelumnya, yaitu pricing, dan sekarang aku mau ngelanjutin materi tentang forecasting. Nah, jadi kali ini aku mau berbagi nih tentang materi forecasting, yaitu ini. Nah, di sini sudah ada soal untuk mengajarkan forecasting. Ya, pertama ada simple average, yang kedua ada Moise naive, yang ketiga ada seasonal naive, yang keempat ada moving average, yang kelima ada exponential smoothing, dan yang keenam yaitu linear forecasting. Nah, jadi kali ini yang pertama aku kerjakan yaitu simple average.
Nah, di simple average ini kita cukup dengan menghitungkan rata-rata dari keseluruhan unit yang ada, yaitu rumusnya adalah average. Kita pilih average. Terus kita blok data dari bawah sampai sebelumnya. Nah, lalu kita berikan tutup kurung dan kita enter. Nah, jadi ketemu nih untuk bulan Maret 2019 yaitu sebesar 42 unit. Nah, untuk bulan April di tahun 2019 kita cukup dengan cara menarik data ini ke bawah. Tidak perlu menuliskan rumus secara ulang. Nah, hasilnya yaitu 42 dan 42 unit. Untuk most naif yaitu kita diminta untuk menuliskan dari beberapa data terakhir yang kita miliki. Jadi ini data terakhir terlihat pada bulan Februari tahun 2019 sebesar 35 unit. Jadi kita tuliskan di sini yaitu sebesar 35 unit dan untuk bulan April juga sama yaitu sebesar 35 unit. Untuk seasonal naif sendiri ini, selanjutnya ada seasonal naif. Nah, seasonal naif ini kita diminta untuk memprediksi untuk periode berikutnya itu dengan cara melihat dari bulan yang sama tapi dengan periode sebelumnya. Nah, ini kita lihat bulan Maret 2019, kita lihat ke bulan Maret 2018 yaitu sebesar 48 unit. Kita tuliskan di sini 48 unit. Lalu selanjutnya ada April 2019, kita lihat dari data bulan April 2018 yaitu sebesar 34 unit. Nah, sudah selesai. Selanjutnya yaitu ada moving average. Moving average ini kita diminta untuk ke moving average terlebih dahulu. Yang pertama, bentar. Nah, kita pertama buka ke bagian data. Kita buka data. Lalu kita buka bagian data analis. Nah, kita pilih yang moving average. Nah, untuk input range-nya kita pilih bagian Februari sampai Februari 2019 hingga Februari 2015. Nah, karena ini moving average itu intervalnya 3, kita tambahkan 2 bulan ke bulan Desember 2014. Nah, selanjutnya ini kita isikan intervalnya itu 3. Lalu untuk output range-nya kita pilih di samping bulan Desember 2018. Sudah, lalu kita oke. Nah, ini sudah muncul beberapa data hingga bulan Desember. Ini kita teruskan dulu sampai bulan Desember untuk tahunnya juga. Untuk tabelnya di sini untuk unit juga. Nah, sudah. Jadi ini kita copy dulu. Kita masukkan di sini. Kita paste menggunakan paste value. Nah, kita bisa hilangkan komanya. Nah, sudah muncul hasilnya ini. Kita beli, kita berikan warna yang berbeda agar terlihat. Nah, sudah muncul untuk data moving average sampai bulan Desember 2019. Nah, selanjutnya saya mau melanjutkan ke exponential smoothing. Ini bisa kita tarik dulu sampai bulan Desember, lalu tahunnya juga, tabelnya juga. Lalu kita berikan langkah yang sama seperti yang moving average, yaitu kita buka data, lalu kita buka data analis. Nah, di sini kita cari yang exponential smoothing. Kita buka. Nah, untuk input range-nya kita buka dari Februari 2019 ini hingga Januari 2015. Nah, kenapa kita ke Januari 2015? Karena kita menambahkan 1 bulan di
Sudah, lalu ini kosong dan output range-nya kita taruh di bulan Januari. Nah, lalu kita, oke. Nah, sudah muncul kan untuk data bulan Maret hingga Desember. Kita copy CTRL-C, lalu kita paste menggunakan paste value. Nah, ini kita bisa hilangkan komanya terlebih dahulu sehingga dapat melihat hasilnya. Nah, sudah. Kita berikan warna yang berbeda agar terlihat. Nah, jadi untuk exponential smoothing ini sudah terlihat datanya. Lalu kita untuk moving average, sebentar. Nah, untuk moving average tadi saya melupa, maaf ya guys, kayak agak belibet karena saya tuh kayak keburu-buru gitu loh. Nah, ini aku lupa buat moving average kita perlu membuat grafik untuk moving average ini. Kita blok semuanya ya, yang units dari bawah sampai atas. Kita buka insert. Lalu kita tambahkan chart yang ini, to the line. Nah, lalu untuk memunculkan garisnya kita bisa klik kiri lalu add thread line. Nah, di sini kita sudah pilih linear, lalu kita berikan warna. Sebentar, kita berikan warna untuk ininya garisnya itu loh, biar kelihatan. Kok belum muncul warnanya? Bentar, klik kiri lalu add thread line. Kita berikan warna. Bentar, Duh, sebentar. Klik kiri, lalu add thread line. Nah, di sini tuh ada warna. Nah, ini kan ada colors. Maaf sebentar, ini ada color. Kita pilih yang merah. Nah, sudah kita pilih yang merah, jadi kan terlihat tuh garisnya. Setelah itu, untuk exponential smoothing tadi, kita juga perlu membuatkan grafik dari bawah sampai atas kita blok, lalu kita insert, kita pilih grafik yang garis. Nah, ini kita buatkan garis linear. Sudah, kita berikan warna merah agar terlihat. Nah, sudah jadi. Selanjutnya yaitu untuk linear forecasting ini, sebentar, kita buatkan juga kolomnya ini hingga Desember. Nah, sudah. Tahunnya juga. Kolomnya yang untuk unit juga kita buat. Nah, selanjutnya kita buat tabel periode di samping unit. Periode. Lalu kita ketikkan di sini 1, 2, kita bikin periode 1 sampai seterusnya ya guys. Jadi ini kita dan 2, lalu kita tarik ke bawah. Buat sini. Nah, sudah ada periode sampai periode ke-69. Lalu kita ketikkan rumus di bulan Maret, yaitu rumusnya sama dengan forecasting, forecasting linear, kita klik. Lalu kita klik, kita, bentar, kita klik ke D61 ya. D61 kita kunci dengan F4. Kalau kalian itu tidak bisa menggunakan F4 untuk mengunci data, tambahkan Fn plus F4 untuk mengunci data. Lalu kita titik koma, masukkan unit, masukkan unit dari atas sampai bawah.
ini kita masukkan sampai bawah sendiri, yaitu C60. Lalu datanya kita kunci juga, yaitu titik koma, kita blok yang periode hingga periode terakhir, yang terakhir di Februari 2019. Sudah, lalu kita kurung tutup, enter. Nah, sudah ada hasilnya. Kita bisa hilangkan koma terlebih dahulu. Untuk hasil berikutnya, kita cukup tarik saja. Sebentar, ini sepertinya ada kesalahan. Nah, ini kenapa NA? Karena tadi yang data terakhir lupa saya kunci ya. Jadi ini dikunci terlebih dahulu. Nah, sudah, lalu kita enter lagi. Yang ini. Terus kita tarik lagi. Oh, kita hapus dulu ya. Nah, error hasilnya karena maka kalian untuk menuliskan data seperti ini juga perlu teliti ya, guys. Kalau nggak teliti tuh kayak jadi mengulang lagi. Nah, di sini kita kunci datanya F4. Sudah, lalu kita udah. Setelah itu tarik ke bawah. Nah, sudah muncul untuk data ini. Jadi untuk materi forecasting sudah belum 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 ada yang terlupa, yaitu apa? Adalah tabel. Kita perlu membuatkan tabel. Insert charts yang thread line ini. Terus kita klik seperti tadi. Add thread line, kita berikan linear, lalu kita berikan warna merah agar terlihat beda. Nah, sudah, lalu kita tuliskan jawaban-jawaban di sini. Dari awal hingga akhir ke tabel soal. Yang pertama yaitu simple average. Hasilnya yaitu 42 dan 42. Selanjutnya ada simple most naive yaitu 35 dan 35. Selanjutnya ada seasonal naive 48 dan 34. Selanjutnya ada moving average di bulan Maret dan April 2019 ada 48 dan 41. Setelah itu ke exponential smoothing untuk bulan Maret dan April yaitu 49 dan 40. Selanjutnya ke linear forecasting untuk yang terakhir. Jawabannya 39 dan 39. Nah, sudah terjawab semua. Jadi ini adalah materi forecasting. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Bye-bye. Nah, jadi untuk materi yang ketiga ini yaitu conjoining analysis. Sengaja ganti background biar kalian tuh nggak bosan. Jadi langsung aja aku buka SPSS. Nah, ini kita klik data, lalu kita cari orthogonal design, terus generate. Nah, lalu kita isi faktor name dengan merek. Lalu, lalu kita isikan ini. Yang pertama Avanza Veloz. Yang kedua
Trust. Terus yang ketiga, Innova. Nah, lalu kita isikan faktor name, warna, kita add, kita masukkan warnanya. Yang pertama, hitam. Yang kedua, putih. Yang ketiga, silver. Bentar ya guys, ini agak error tombolnya. Nah, kita isikan di sini transmisi. Lalu yang pertama, transmisinya itu adalah, ini tombolnya agak susah ya guys, bentar ya. Nah, yang pertama ada manual, terus yang kedua, matic. Nah, selesai lalu kita klik create new data file, kita pilih file. Nah, kita tadi sebelumnya udah bikin folder baru di data D1. Lalu kita cari conjoin analysis. Nah, itu lalu kita open. Kita simpan di situ. Kita simpan dengan nama stimuli underscore mobil. Lalu kita save. Kita oke. Lalu kita pindah ke halaman folder. Kita buka yang conjoin analysis tadi. Nah, ini ada stimuli mobil. Lalu kita buka ke, kita hapus desimal-desimalnya menjadi 0 semua lebih dahulu. Terus kita buka ke data view. Kita blok semuanya, angka-angka, merek, warna, dan transmisi, kita copy. Ini kita buka untuk datanya di conjoin analysis. Merek terlebih dahulu, terus warna, setelah itu transmisi. Kita paste. Lalu kita buka lagi di stimuli. Nah, di sini kita isikan sama dengan VLOOKUP. Kita klik yang merek yang pertama. Terus titik koma, kita ketikkan merek. Lalu kita titik koma lagi. Kita klik 2, tutup kurung. Terus kita tarik ke bawah. Terus selanjutnya, sama dengan VLOOKUP, kita ke level, lalu kita klik yang warna, terus kita titik koma, warna. Lalu titik koma lagi, 2, kita tutup kurung. Enter, terus kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk VLOOKUP, kita ke level lagi. Kita klik yang transmisi, lalu kita ketikkan transmisi, titik koma dulu, transmisi. Setelah itu, kita klik 2 lagi, terus kita enter lagi. Nah, terus kita untuk selanjutnya kita tarik ke bawah. Terus kita ke hasil kuesioner preferensi. Kita blok semuanya terlebih dahulu, lalu kita copy paste, yang nantinya kita akan copy paste. Nah, ini kita copy dulu, terus habis itu kita ke SPSS. Kita buka di sheet baru untuk SPSS-nya, lalu kita copy paste di sini yang tadi udah kita copy.
Nah, lalu kita ke variable view, terus kita ubah di name. Kita ketikkan di sini. Kita ketikkan di sini responden, terus selanjutnya P1, lalu P2, terus P3, selanjutnya P4, P5, P6, P7, P8, dan P9. Buka ke sheet baru, lalu ke file, new, kita buka ke sintak. Ini sudah berada di sintak. Nah, cara kita menambahkan sintak tuh ada di file, new, lalu sintak, klik, dan munculnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ketikan kita cari dulu karena conjoin ini. Lalu kita tambahkan plan. Sini sudah ada plan sama dengan kita cari location Sitemuli mobil. Filenya dulu. Nah, kita klik kanan, klik properties. Kita klik kanan, terus kita buka property. Nah, di sini ada location ini, kita copy paste langsung, copy. Nah, kita paste di sintak. Nah, kita paste di sini. Lalu kita berikan garis miring, kita cari nama file. Agar untuk meminimalisir kesalahan, kita copy aja dari property tadi. Nah, kita di sini, nah sudah. Lalu kita enter. Selanjutnya, kalau kita klik yang data, terus kita buka ke location. Sebentar ya, location, preferensi konsumen ini. Nah, kita klik kiri sama dengan tadi, terus kita klik kanan, maaf. Copy location-nya. Terus kita paste di sini. Kita berikan nama seperti yang di atas tadi. Kita paste, terus kita beri petik. Terus selanjutnya kita kita ketikkan subjek. Terus kita ke responden. Sudah, tidak pakai tanda petik ya. Selanjutnya baris keempat adalah score sama dengan P1 to P9. Selanjutnya baris kelima kita klik faktor. Jadi kita klik merek warna transmisi. Nah, faktor ini adalah atributnya merek, warna, dan transmisi. Terus untuk baris ke-6 kita print. Sama dengan summary only. Biar nggak semua, kalau semua. Udah, kita klik aja. Nah, sudah. Terus kita klik run all. Nah, diganti. Sudah ya guys. Nah, ini hasilnya setelah kita run. Jadi hasilnya untuk merek yang tertinggi adalah Innova, untuk warna adalah hitam, dan transmisinya Matic. Dan sekian untuk Conjoin Analysis. Terima kasih. Bye-bye.